Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Jadi seperti biasa saya bakal bercerita lagi sebuah film kepada kalian. Film ini adalah film Korea yang menceritakan tentang cewek yang cantik tapi apes banget bro. Karena dia diperkaos oleh teman-teman sekelasnya dan endingnya juga cukup menarik ya. Karena ternyata takut sama penjahatnya itu adalah orang yang tidak disangka-sangka. Nah, penasaran bukan? Oke lah kalau gitu kita langsung masuk aja ke reviewnya. Film ini dimulai dengan seorang cewek SMA yang cantik yang bernama Yo Min Ah. Dia ini adalah seorang gadis yang baik hati dan tidak sombong ya. Nah, suatu ketika Min Ah ini pergi kencan dengan cowoknya yang bernama Kim Jin Ho. Dan film pun dimulai. Mereka ini pergi ke sebuah tempat karaoke sambil nyanyi-nyanyi, sambil minum tuak dicampur kuku bima, dan kemudian mereka pun pulang ke rumah Jin Ho. Nah, karena Min Ah ini terlalu banyak minum tuak campur kuku bima tadi, jadi akhirnya dia molor dan teler. Kemudian Jin Ho memberikan Min Ah sebotol minuman rahasia dan bilang itu untuk menghilangkan rasa telernya. Tapi dia nggak bohong. Minuman rasa itu ternyata isinya adalah obat molor. Ketika terbangun, Min Ah kini tengah disekap di atas sebuah kursi dan muncul wajah-wajah mesum seperti wajah-wajah kalian yang dibuntel dengan sempak. Jadi pacarnya ini kampret memang. Dia ini sengaja ngasih ceweknya yang masih perawan ini buat diperkaos banyak orang. Dan dia justru merekamnya, kemudian hasil rekamannya itu dijual dan diberi judul Marionette. Min Ah kemudian pulang dengan hati yang hancur dan juga segel perawan yang sudah robek. Dan di sini dia diancam kalau dia berani ngasih tahu orang lain, maka videonya tadi bakal disebar ke seluruh jagat maya. Dan sejak hari itu, tiap kali Min Ah ketemu dengan Jin Ho, dia selalu mengancamnya dan dengan terpaksa Min Ah melayani banyak laki-laki. Ini cowok kampret. Nih yang ngajong aing. Beberapa waktu berlalu dan akhirnya video Min Ah tadi kini menjadi viral. Pihak kepolisian pun mulai melakukan perburuan siapa-siapa saja yang ada di dalam video tersebut. Dan di sini detektif yang menangani kasus ini yang bernama Oh Gyakchal memberi tahukan ibu Min Ah tentang kejadian yang menimpa anaknya tersebut. Ibunya pun menangis dan meminta tolong kepada Gyeokchol untuk menghukum para penjahat kelamin tadi yang melakukan ke Min Ah. Akhirnya mereka pun berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Talbok anjing. Akibat dari kejadian ini, nama Min Ah kan jadi terkenal di daerah ini kan. Akhirnya Gyeokchol membantu Min Ah dan ibunya untuk pindah ke kota Seoul dan merubah identitas mereka. Dan kini Min Ah merubah namanya menjadi Han Seorin. Beberapa tahun berlalu, kini Seorin menjadi seorang guru dan juga sudah memiliki seorang tunangan. Dan kita di sini diperkenalkan dengan tokoh baru, yaitu Kim Dong Jin yang merupakan ketua kelas dan juga Yang Sejong yang merupakan pacarnya. Di sini bisa dibilang Seorin beberapa tahun terakhir ini sudah hidup dengan damai dan cukup bahagia ya. Sampai suatu ketika Seorin meminum es teler yang ada di mejanya dan kemudian ia molor di sekolah tersebut sampai pagi. Dia pun dibangunkan oleh Dong Jin dengan tampang mencurigakannya. Dan di sini Seorin merasa sakit dan melihat tanda merah di pergelangan tangannya seperti bekas bekas ikatan. Dia pun gak inget apa-apa selama tertidur tadi malam. Sampai pas Seorin lagi ngumbah banget, dia mendapat sebuah pesan video yang memperlihatkan bahwa selama tertidur tadi malam, ternyata dia ini diikat dan bajunya diperetakan satu persatu. Melihat video itu, jantungnya pun berdebar-debar, mata berkunang-kunang, bibir pecah-pecah, dan dia ini sangat takut sekali ya.
karena masa lalunya yang kelam kemungkinan bisa terjadi lagi. Dan ternyata benar, teror mulai terjadi lagi. Ketika Sorin sedang makan malam bareng tunangannya dan juga mertuanya, dia mendapatkan SMS dari orang yang menyebut namanya adalah Master, bahwa kalau Sorin nggak menuruti permintaannya, bahwa video tadi akan disebarkan ke semua orang. Dia pun mulai melakukan apa-apa yang diminta oleh pelaku, seperti meminta Sorin memotret belahan dada dan lain-lain. Keesokan harinya Sorin lagi ngajar di kelas. Kemudian dia mendapatkan ancaman lagi bahwa Master akan mengirim video tersebut ke seluruh siswa di kelasnya. Seluruh HP di kelas itu pun berbunyi dengan menampilkan pesan hitungan mundur. Sorin yang takut video tanpa busana itu tersebar ke siswanya, kemudian berteriak-teriak kepada mereka agar segera mematikan HP mereka. Tapi sayangnya semua sudah terlambat. Sorin pun terjatuh lemas ketika hitungan sudah berakhir. Seketika itu juga seluruh kelas menjadi hening. Tapi ternyata tatapan semua siswa bukan tertuju kepada Sorin, melainkan kepada Sejong. Karena ternyata foto dan video yang dikirim adalah foto Sejong. Ya, jadinya Sejong ini juga merupakan korban dari Master ya. Sejong pun langsung berlari keluar dari kelas karena malu. Dari sini Sorin merasa semua ini sudah keterlaluan ya. Dia pun kemudian meminta tolong kepada Gokchol yang sekarang sudah pensiun jadi polisi untuk membantu menyelidiki siapa sih sebenarnya orang yang bernama Master tersebut. Dia pun memulainya dengan menanyakan kronologi bagaimana Sejong bisa terjebak dengan Master. Sejong kemudian mengatakan bahwa ia waktu itu tengah melakukan pengecotan dengan pacarnya, yaitu Dongjin ya. Tapi dia gak tahu kalau kegiatan itu direkam oleh Dongjin. Sampai ia kemudian gak sengaja membuka komputer milik Dongjin, dan isinya itu ya gak jauh beda lah sama komputer kalian. Sejong melihat banyak banget foto-foto dan video cewek-cewek seumurannya, termasuk video adegan dengan Sejong tadi. Dia pun tentunya langsung menghapus semua file tadi ya. Dan ketika Dongjin tahu, dia pun langsung marah dan mulai mengancam Sejong. Nah, dari pernyataan Sejong barusan, tentu saja Dongjin kemungkinan besar jadi kandidat tersangka sebagai orang yang menyebut dirinya itu Master. Sorin pun mulai melakukan kegiatan penyelidikan kepada Dongjin. Dia mengikuti secara diam-diam untuk melihat semua gerak-geriknya, dan dia juga hampir saja ketahuan oleh Dongjin. Tapi untungnya ketika mereka mulai mengejar Sorin, dia berhasil melarikan diri dengan dibantu oleh Gokchol. Di sini Gokchol berhasil menginterogasi salah satu orang yang mengejar Sorin tadi, dan Gokchol berhasil mendapatkan data-data dari orang yang dia anggap mencurigakan. Keesokan harinya Gokchol berdiskusi dengan Sorin tentang langkah apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Tapi tiba-tiba Sorin terjatuh pingsan, dan ketika Gokchol melihat HP-nya, ia melihat foto-foto Sorin yang kini sudah beredar di internet. Akibat hal ini, Sorin sudah putus asa dan ingin melakukan bunuh diri ya. Tapi rencananya tersebut terhenti ketika ia mendapatkan pesan video yang memperlihatkan Sejong tengah disumpel sempak ya. Dan Master mengatakan jika ia tidak menuruti perintahnya, maka akan terjadi hal buruk kepada Sejong. Sorin kemudian menghubungi Gokchol untuk segera menyusulnya ke tempat yang sudah dikasih tahu oleh Master. Sedangkan Sorin berangkat lebih dulu ke tempat tersebut. Di sana Sorin kembali dihadapkan ke sebuah botol minuman rahasia yang dulu itu dengan tulisan instruksi cara konsumsi. Sorin pun langsung meminumnya, dan ketika terbangun ia sekali lagi sudah dalam keadaan terikat di atas kursi, dan di depannya sudah ada segerombolan orang-orang bangsat yang mukanya itu pakai topeng ya. Tapi meski menggunakan topeng ya, Sorin ini masih bisa mengenali salah satunya, yaitu Dongjin. Sorin pun langsung meminta agar mereka membebaskan Sejong karena dia sudah menuruti semua perintah Master ya. Namun Sorin menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata Sejong tadi bukanlah korban, melainkan pimpinan dari gerombolan ini. Dan Dongjin yang selama kini kita anggap sebagai ketuanya, ternyata dia ini justru dimanfaatkan oleh Sejong. Jadi semua yang diceritakan oleh Sejong
tadi adalah wadul ya, alias bohong. Dan justru faktanya adalah kebalikannya. Nah, jadi apakah Sejong ini yang bernama Master? Ternyata bukan, bro. Di sini sosok Master itu masih belum ketemu ya. Dan gerombolan ini cuman mengikuti perintah Master karena mereka mendapatkan bayaran yang sangat mahal. Nah, ketika mereka sudah mulai merekam dan mereteli baju Sorin, pas banget muncul Gokchol di belakang mereka. Dan dengan semangat yang tidak tertahankan, Gokchol langsung menghajar segerombolan tadi. Tapi meskipun harus kalah juga sih, dan dia pun justru ditaranjangi dan juga diikat ya. Namun ternyata Gokchol tadi sebelum berangkat ke sini, dia sudah menghubungi teman-temannya di kepolisian untuk membantunya. Mendengar wiu-wiu polisi, gerombolan tadi langsung bing berat alias kocar-kacir dan akhirnya mereka berhasil ditangkap. Dan di sini polisi mengambil HP milik Sejong dan akhirnya mereka menemukan nomor asli dari Master. Mereka pun langsung melakukan pelacakan nomor tersebut yang menuntun mereka ke sebuah rumah dan ternyata orang yang menyebut dirinya sebagai Master adalah seekor bocil. Kampret gak tuh? Jadi sebenarnya Master yang asli itu adalah ayah dari bocil ini. Namun ayahnya itu sudah ketangkap polisi 1 bulan yang lalu dengan kasus yang berbeda. Nah, anak ini gak sengaja nemu HP milik ayahnya dan mengetahui username dan password admin dari situs milik ayahnya tersebut. Dan semenjak saat itu bocil inilah yang menggantikan peran ayahnya sebagai Master. Sorin yang tadinya sudah pasang kuda-kuda untuk menghajar orang yang bernama Master, akhirnya justru gak jadi marah karena pelakunya yaitu bocil lehoan, bro. Bocil ini pun ditangkap tapi gak dipenjara ya karena masih di bawah umur. Dia ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian direhabilitasi dan sekarang akhirnya kehidupan Sorin bisa kembali menjadi normal dan film pun entosaan.